Halo. Halo Bu Pen. Halo ibu-ibu Halo, dari apa kabar? Solideo. Puji Halo, Tuhan. Puji Tuhan. Baik, kami di sini lagi hujan, jadi agak-agak Jayapura hujan. agak-agak ini apa sinyalnya nih? Jayapura juga hujan. Oh sama di sini. Oh berarti kita hujan baku janji ya. Hujannya baku janji, makanya sama di sana dan di sini nih. Janjian. Oke. Selamat sore ibu-ibu. Selamat sore, Ibu. Selamat sore Bu Pendeta. Sore. Terima kasih sudah di-accept. Di jalan. Oke. Iya, Silakan Bu Yusti. kita mulai ya. Ibu-ibu, Yap. nanti selesai ibadah baru kita perkenalan kali ya, Bu. Selesai ibadah. Oke, Bu. Ya. Oke, kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Shalom, selamat sore Ibu-ibu semua. Selamat berdapat kembali dalam ibadah kita hari ini. Dia pakai apa ya? Nah, sebelumnya saya mute dulu suara ibu-ibu semua ya. Selamat baku dapa dengan ibu-ibu dari GKO Solideo Jayapura. Puji Tuhan. Walaupun kita berpisah jauh, tapi lewat aplikasi Zoom ini kita bisa ketemu untuk beribadah bersama. Dan puji Tuhan, kita semua dikasih kesehatan sampai hari ini. Dan kita akan beribadah pada sore hari ini, ibu-ibu yang terkasih. Sebelumnya, saya mau share dulu tata ibadah kita pada sore hari ini. Ibu-ibu yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita mau mendudukkan hati dan pikiran kita untuk kita bersaat teduh sejenak. Kita bersaat teduh. Terima kasih Tuhan, kami datang di sore hari ini mendudukkan hati dan pikiran kami padamu Tuhan, karena kami akan fokus untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami datang untuk membawa syukur kami kepadamu di sore ini. Berkati kami semua, kami bersyukur Tuhan, kami boleh bergabung bersama dengan saudara-saudara kami, ibu-ibu yang ada dari GKO Solideo Jayapura, Papua. Kami bersyukur Tuhan, lewat aplikasi Zoom ini, kami bisa bertemu untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan pada sore hari ini. Mari Tuhan, tolong kami, berkati setiap perangkat audio yang kami gunakan di rumah kami masing-masing, baik itu laptop, handphone, internet yang kami gunakan. Tuhan tolong berkati dan kuduskan. Tuhan tolong supaya ibadah ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan pertolongan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu yang terkasih, kita mau angkat pujian yang pertama. Kita mau sambil memuji Tuhan, ibu-ibu di rumah yang ada di gereja, ibu-ibu yang ada di Jayapura yang di gereja, kita mau angkat pujian yang pertama sambil kita goyang-goyang badan kita mau katakan, Yesus kekasih jiwaku disambung dengan sayang disayang. Oke, kita angkat pujian yang pertama.
Ibu-ibu yang terkasih, kita mau lanjut. Kita mau lanjut, kita mau angkat pujian yang kedua. Kita mau katakan, ku bawa hidupku sekarang Tuhan, di mesbah-Mu yang kudus. Kita mau katakan pujian ini sekaligus sebagai doa kita. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, seperti pujian kami bahwa kami datang membawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang membawa syukur kami kepadamu di sore hari ini. Karena begitu baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi juga keluarga. Kami boleh ada sampai di hari ini Tuhan,
Kami mengaku bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi karena kasih Tuhan kepada kami, karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapak. Karena itu Bapak di sore ini dalam ibadah gabungan antara PW GKO Bintaro Jaya juga PW GKO Solideo Jayapura Papua, kami boleh bergabung Tuhan dalam ibadah secara online melalui aplikasi Zoom ini Tuhan. Kami datang memuji dan menyembah Tuhan pada sore hari ini. Kami datang untuk sharing tentang kebenaran firman Tuhan, dan kami datang untuk saling menguatkan, saling mendoakan di dalam ibadah kami pada sore ini Bapak. Karena itu Tuhan, kami berdoa, mari Bapak Engkau menolong kami, biarlah ibadah yang kami lakukan ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam ruang kesaksian pada sore hari ini. Bagi ibu-ibu yang Bu Yusti. ya. Halo Bu Yusti. Ya, Bu Minta Pendeta. tolong dong, itu ibu-ibu ada yang sudah di waiting room. Oke. Minta tolong, ada Ibu Yulia, Oma Cucu, Ibu Ivon. Oke, Bu. Ya, kalau kita lagi ibadah, kalau ibu-ibu masuk itu, kalau aku klik, itu akan mengganggu audio, langsung audionya berhenti. Gitu ya, ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu yang baru masuk, terus kita ibadah sudah mulai, harap menunggu ya. Oke. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan masuk ke dalam ruang kesaksian, tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian ini. Kita mau katakan seperti pujian ini bahwa aku tak akan pernah berhenti untuk percaya kepadamu Tuhan.
Mari Ibu-ibu yang terkasih yang mau menyaksikan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan ibu-ibu, dipersilakan. Ruang kesaksian kita buka. Bagi ibu yang mau bersaksi, dipersilakan. Silakan dari ibu-ibu dari Jayapura, mungkin ada yang mau kasih kesaksian pada sore hari ini. Dipersilakan ibu-ibu. Silakan kalau ada. Tidak ada, Ibu Yusti. Oke. Dari Jayapura tidak ada. Silakan dari Ibu-ibu Bintaro. Ibu-ibu Bintaro ada yang mau bersaksi di sore hari ini, dipersilakan. Ibu Flora, silakan. Kita buka ke audio. Silakan kalau yang mau, silakan buka audionya untuk berbicara. Nggak ada? Ibu Christine. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita mau lanjut dengar firman Tuhan pada sore hari ini. Kita angkat pujian ini sesuai dengan tema kita pada hari ini, pada minggu ini. Jadi kita mau angkat pujian ini, aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya.
Silakan Bu Pendeta Iren untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Baik ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan sore hari ini. Mari kita Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Roh Kudus yang kami imani terus menyertai kehidupan kami, dan yang kami percaya sore hari ini punya rencana indah, kami boleh berjumpa bersama dalam ibadah PW. Secara khusus kami, ibu-ibu yang ada di GKU Bintaro Jaya bersama dengan keluarga kami yang ada di Solideo Jayapura, GKU Solideo. Terima kasih Tuhan, kami berjumpa bersama untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami tidak hanya mendengar dan mengerti dengan baik, tetapi terlebih daripada itu kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, semua jaringan yang kami pakai saat ini Tuhan berkati, agar itu boleh memudahkan kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman ini. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bu Yusti minta tolong kalau suara saya putus-putus, kasih tahu ya biar kasih matiin. Ya, tadi putus-putus Kasih Bu. mati kamera. Oke. Shalom ibu-ibu. Putus-putus ya? Oke, maaf ibu-ibu, saya kasih mati kamera biar suaranya tidak terganggu. Mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan sore hari ini. Kalau di Bintaro biasanya kita tetap akan membahas tentang tema yang berlangsung dalam 1 minggu ini, yaitu tema mulai dari ibadah minggu, karya pengorbanan Kristus dalam minggu sengsara ketiga, kita membahas tentang penggenapan janji Allah. Kita buka Roma pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan baca untuk kita Roma pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Roma 4 ayat 13 sampai 25. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan, yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya
karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan, ibu-ibu, yang menjadi dasar renungan kita sore hari ini, dan kita masih berbicara tentang karya pengorbanan Kristus bagian yang ketiga, yaitu penggenapan janji Allah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita selama Minggu Sengsara ini kita diajak untuk merenungkan tentang karya pengorbanan Kristus, itu berarti melekat kuat di dalam pemahaman kita bahwa kedatangan Kristus ke dalam dunia ini itu tidak hanya untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa, ya, tapi kedatangan Kristus datang menyelamatkan kita dari kuasa dosa, yaitu kematian kekal, dan memberikan kita hidup yang kekal. Bukan hanya itu yang menjadi misi Kristus, tetapi Yesus juga datang ke dunia untuk pulihkan kehidupan kita. Secara khusus gambar Allah yang rusak akibat dosa. Apa yang dipulihkan dari kita? Yang dipulihkan itu cara pandang kita, ya. Yang dipulihkan itu sikap hati kita, ya. Dan yang dipulihkan dari Tuhan ketika Yesus datang ke dunia itu adalah tindakan kita. Makanya kenapa dikatakan kalau kita percaya kepada Kristus, maka kita tidak hanya terima yang namanya keselamatan, tapi ada satu proses hidup yang harus kita jalani, yaitu kita dipulihkan dari gaya hidup kita. Maka dikatakan kalau orang jadi orang Kristen, ya, bahkan seorang Kristen, tapi kalau sepanjang hidupnya dia tidak mengalami yang namanya pemulihan dari cara berpikir, sikap hati, ataupun tindakan, maka orang seperti ini perlu dipertanyakan keimanannya kepada Kristus. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus datang untuk melakukan misi itu, memulihkan kehidupan kita. Tidak hanya angkat kita dari lubang dosa, ya, dari kuasa dosa, kematian kekal, lalu menempatkan kita pada hidup kekal, tapi dia juga pulihkan segala sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, ini satu hal yang begitu kuat melekat dalam pemahaman kita ketika kita masuk dalam Minggu Sengsara, mengenang apa yang Kristus sudah lakukan bagi kehidupan kita. Makanya kenapa kalau ikut tradisi gereja, ya, kita GKO tidak ikuti itu, tapi Katolik masih ikut, dan beberapa ada masa-masa tahun gerejawi yang namanya Rabu Abu, kemudian Kamis Putih, Jumat Agung, dan di masa-masa itu orang melakukan puasa selama 40 hari. Puasa untuk apa? Untuk melihat kembali keberadaan dirinya, ya. Apa saya sudah meresponi karya pengorbanan Kristus dengan percaya bahwa saya dapatkan hidup kekal, tetapi juga saya mengalami pembaharuan dari cara berpikir, sikap hati, tindakan. Supaya kita tahu kalau beberapa tahun yang lalu karakter saya seperti ini, gitu ya. Karakter saya itu tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Apakah di tahun yang sudah saya lalui, ketika saya memasuki tahun kesekian merayakan Minggu Sengsara, saya juga sudah mengalami yang namanya pembaharuan. Orang lihat, oh, ada perubahan dalam kehidupan kita. Baik cara berpikir kita, sikap hati kita, maupun tindakan kita. Nah, di minggu yang kita semua diajak untuk merenungkan atau melihat firman Tuhan yang menguatkan kita tentang bagaimana hidup berpengharapan di dalam Tuhan, ya. Maka itu kita bicara tentang cara pandang kita yang benar tentang janji Tuhan, ya. Katanya Tuhan janji, Tuhan lindungi kita anak-anaknya. Tuhan janji, Tuhan akan jadikan kita kepala bukan ekor. Nah, orang yang punya cara pandang yang salah, dia akan memandang atau dia menafsirkan firman Tuhan ini dengan mengatakan bahwa kalau jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan itu hidupnya akan enak, gitu loh. Akan terus berada dalam situasi yang menyenangkan.
Sehingga ketika dia menghadapi persoalan, dia akan bilang begini, katanya Tuhan berjanji. Ya. Tuhan berjanji, katanya. Dan itu tidak sedikit kita jumpai dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ya. Ada orang yang bilang, katanya Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyembuhkan saya. Tapi kok saya berobat terus nggak sembuh-sembuh. Katanya Tuhan berjanji, Tuhan lindungi anak-anaknya. Masih ingat ibu-ibu ya? Pertama kali kita masuk dalam masa-masa kritis COVID-19, semua orang kutip Mazmur 92. Ya, bahwa Tuhan melindungi, Tuhan menggunakan ayat ini dengan mengatakan, pokoknya Tuhan janji anak Tuhan nggak akan terpapar. Ya, nggak akan kena COVID. Saya nggak tahu di Jayapura bagaimana gitu ya, perkembangan pandemi di sana. Tapi kalau kita di sini itu kita lihat orang itu kita curiga gitu ya, ini orang ini ada pembawa nggak nih, dia nih orang ini aman nggak di saya dekat dia, kira-kira seperti itu. Nah, waktu pertama kali kita masuk dalam masa pandemi itu, tidak sedikit orang yang bilang percaya dia anak Tuhan pasti nggak akan kenanya, Tuhan berjanji, tapi kok saya kena gitu kan. Katanya Tuhan berjanji Tuhan akan memberkati ketika saya berdoa suami saya akan berubah. Tapi Tuhan sampai sekarang suami saya nggak berubah. Mana janji Tuhan itu? Ya, ibu-ibu, terkadang kita memakai cara berpikir kita, ya, hubungan kita dengan orang lain, lalu kita pakai itu dengan mengatakan katanya Tuhan berjanji. Padahal firman Tuhan, ya, kita tahu bahwa ya menjanjikan itu pasti Tuhan akan genapi. Maunya kita gitu ya, maunya kita biasanya kalau Tuhan sudah berjanji berarti ya itu seringkali yang terjadi di dalam kehidupan kita, maunya kita seperti itu. Tetapi yang Tuhan mau dari kehidupan kita adalah kita tetap ada dalam cara pandang yang benar, tetap berharap menerima janji Tuhan, meskipun dalam kenyataannya mata jasmani kita tidak melihat tanda-tanda penggenapan janji itu. Itulah iman, ya. Itulah iman. Dan ini yang membuat Rasul Paulus dalam perikop pembacaan kita tadi, dia menuliskan kepada jemaat di Roma dan menjelaskan kepada mereka apa yang dimaksudkan dengan kita hidup dalam pengharapan, kita hidup dalam iman yang sesungguhnya. Maka Paulus pakai contoh itu pribadi Abraham yang dikenal sebagai bapa orang beriman. Ya. Kita tahu Abraham adalah pribadi yang terima janji Tuhan. Tuhan bicara sama Abraham, Tuhan bilang aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar, seperti pasir di laut, demikianlah jumlah keturunanmu, gitu ya. Ibu-ibu siapa yang nggak mau terima janji ini ya? Artinya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kalau ditanya bicara berkat sama kutuk mana yang senang kita dengar? Orang semua senang mendengarkan ketika kita bicara firman Tuhan tentang berkat. Hal-hal yang menyenangkan dalam hidup kita. Makanya tidak heran ya, gereja-gereja yang banyak bicara tentang berkat, pokoknya ikut Tuhan, berkat itu paling banyak diminati. Sementara gereja yang kuat menegur tetap tentang dosa yang membawa orang mengalami pemulihan cara berpikir, sikap hati itu biasanya dihindari dan tidak disukai. Ya. Nah, Abraham adalah satu pribadi yang menerima janji Allah. Tapi hal yang luar biasa ya dari kisah Abraham ini adalah dia terima janji Tuhan di saat menurut ukuran dunia mustahil bagi dia untuk menerima penggenapan janji Tuhan itu. Ya, Abraham umur 75 tahun ya ibu-ibu ya. Waktu dia terima janji Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan keturunan kepada dia. Umur 75 tahun. Kalau untuk laki-laki mungkin bisa kali ya. 75 tahun masih bisa punya anak gitu loh, masih bisa berproduksi. Tapi untuk seorang perempuan atau seorang wanita ya, begitu dikatakan kita menopause ya sudah, secara medis selesailah sudah gitu loh. Kita untuk bisa punya anak. Tapi Abraham terima janji itu di saat segala sesuatu itu mustahil bagi dia.
Karena Abraham 75 tahun, yang paling mustahil itu dikatakan Sarah sudah tua, bahkan sudah mati haid, sudah menopause. Ya. Tetapi kalau dunia katakan ini dua orang mustahil untuk terima janji Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan di dalam Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Amin ya. Kita percaya itu ya ibu-ibu ya. Dalam Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Alkitab menyaksikan kepada kita tadi dalam ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga. Dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Tuhan bilang, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saya mau ulangi ibu-ibu. Bagi dunia, mustahil Abraham menerima janji Tuhan. Tetapi bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan berkehendak melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Bagian berikut dikatakan iman Abraham itu tidak menjadi lemah. Walaupun ia tahu bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Dan Sarah sudah, rahimnya sudah tertutup. Ya. Dan dia sudah berumur, Abraham berumur kira-kira 100 tahun. 100 tahun dia mendapatkan anaknya Ishak. Tetapi terhadap janji Tuhan, kita perhatikan tadi ayat 20, ini yang menjadi pegangan kita. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Ibu-ibu perhatikan di situ. Abraham punya cara pandang yang benar, menjadikan ia punya sikap hati yang benar, dan tindakannya juga benar. Ya. Dia punya cara pandang bahwa kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menggenapi. Makanya sikap hatinya tetap menyembah Tuhan. Dia tetap memuliakan Tuhan. Ya, itu keluar dalam tindakannya memuliakan Tuhan. Nah, iman yang seperti ini yang Tuhan mau kita miliki dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Iman yang tidak berdasarkan situasi di sekitar kita. Iman yang tidak hanya kuat ketika semua terpenuhi dalam hidup ini. Ya, saya tahu ibu-ibu setiap saat kita bergumul dengan banyak hal di dalam hidup kita, gitu ya. Baik dalam tugas tanggung jawab kita sebagai seorang istri, tugas tanggung jawab kita sebagai seorang mama, seorang oma. Dan ada banyak hal yang bisa membuat kita tidak kuat memegang janji Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan mau ajarkan kita, milikilah iman yang walaupun tidak ada dasar untuk berharap, kita tetap berharap. Itulah iman yang menyelamatkan. Jadi hal yang paling utama adalah kita punya cara pandang yang benar tentang setiap kebenaran firman yang kita dengarkan dalam hidup kita. Ibu-ibu, kematian, kebangkitan Kristus itu bagian dari penggenapan janji Allah di dalam perjanjian yang lama. Kalau kita baca perjanjian lama ya, kita lihat sudah ada tuh. Pertama kali manusia jatuh dalam dosa, sudah ada yang disebut protevangelium atau perjanjian keselamatan mula-mula. Waktu Tuhan bilang begini, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Artinya apa? Waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sediakan yang namanya anugerah keselamatan. Itu janji Tuhan. Dan itu digenapi dalam karya kematian dan kebangkitan Kristus. Artinya saya mau bilang begini, untuk urusan hidup mati kita saja Tuhan genapi janjinya. Apalagi urusan kehidupan kita hari-hari. Tuhan pasti genapi itu dalam hidup kita. Jadi apa yang membuat kita takut, ibu-ibu? Apa yang membuat kita ragu? Kalau untuk urusan keselamatan kita saja, itu kita sudah lihat penggenapannya dalam karya keselamatan yang Kristus lakukan. Apalagi kalau ibu-ibu khawatir dalam hal makan, minum, pakai. Kadang-kadang yang kita khawatirkan itu bukan gak ada makanan, tapi apakah saya bisa seperti orang lain. Makanya yang membuat kita khawatir itu hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal sekunder dalam hidup kita. Tapi ya saya percayalah, ibu-ibu GKO kan kuat dalam firman ya, amin ya. Ya, amin ibu-ibu ya. Kuat dalam firman Tuhan. Makanya apa yang membuat kita meragukan, apa yang membuat kita sanksi terhadap setiap janji Tuhan.
Orang yang khawatir, orang yang ragu itu kemungkinan ada dua hal. Yang pertama, karena dia punya cara pandang yang tidak benar tentang janji Tuhan. Kemungkinan besar orang seperti ini punya trauma terhadap yang namanya janji-janji, gitu ya. Dia pernah ada dalam sebuah ikatan janji dan itu tidak terpenuhi, dan biasa itu mempengaruhi cara berpikir kita. Tapi yang kedua, kenapa orang ragu, kenapa orang sangsi terhadap janji Tuhan? Kemungkinan yang kedua karena dia nggak pernah baca tentang janji Tuhan. Artinya nggak pernah tahu firman, nggak baca Alkitab. Makanya dia nggak pernah tahu ada janji Tuhan mengenai makan, minum, pakai, ada janji Tuhan mengenai masa depan kita, ada janji Tuhan mengenai kekuatan waktu kita hadapi masalah, ada janji Tuhan mengenai banyak hal dalam hidup ini. Dan itu hanya bisa kita dapat dari firman Tuhan. Oleh karena itu, untuk dipulihkan cara berpikir kita, sikap hati kita, tindakan kita, lagi-lagi kita harus bergaul akrab dengan firman Allah. Ibu ini masih bulan kedua di tahun 2021 ya. Artinya biasanya kan orang buat resolusi di tahun yang baru itu adalah dia baca firman. Gitu ya. Baca firman Tuhan. Saya nggak tahu berapa dari ibu-ibu yang sudah selesaikan Alkitab. Gitu ya, sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ada yang lapor ke saya ini yang udah kesekian kali, puji Tuhan, gitu ya. Mari kita berlomba-lomba untuk tahu apa yang menjadi perkataan Tuhan melalui firman. Karena cuma itu yang bisa kita pegang, nggak ada hal di dunia ini yang bisa kita pegang selain firman Tuhan. Dan itu yang membuat kita tetap ada dalam iman yang menyelamatkan. Karena firman Tuhan katakan iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Allah. Dan ini menjadi refleksi kita di tahun 2021 ketika kita memasuki minggu sengsara. Mari kita lihat setiap janji Tuhan itu ya dan amin. Meskipun tidak ada dasar lagi bagi kita untuk berharap, percayalah apa yang Tuhan janjikan, dia pasti genapi itu dalam hidup kita. Kalau hari ini kita berobat, tapi kita nggak mengalami kesembuhan. Kita sudah berdoa supaya suami kita dipulihkan, anak kita dipulihkan, tapi belum ada juga ujung pangkalnya. Tetapi kita tidak melihat ada titik, tetap berpegang pada janji Tuhan. Karena Tuhan berjanji, dia pasti genapi itu di dalam kehidupan kita. Mari ibu-ibu, kita terus berjuang untuk tetap teguh berpegang pada janji Tuhan agar kita bisa menguatkan orang lain, ya. Ibu-ibu yang lain ataupun orang-orang yang kita jumpai dalam hari hidup kita yang sepertinya mereka kehilangan pengharapan. Kita bisa memberikan pengharapan baru dengan menyatakan janji Tuhan di dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Tuhan memberkati ibu-ibu semua untuk tetap teguh berpegang pada firman Tuhan, percaya akan janji Tuhan, dan tetap melakukan apa yang baik agar terus cara pikir kita, sikap hati, dan tindakan kita diperbaharui melalui tuntunan kuasa Roh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan baik kami boleh merenungkan bagaimana kami terus berpegang pada janji Tuhan, firman Tuhan, yang menguatkan kami untuk menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan dunia ini. Dan ketika di dalam pandangan mata jasmani kami tidak melihat titik terang dari penggenapan janji itu, biarlah Roh Kudus menguatkan kami agar kami tetap berharap hanya kepada Tuhan. Dan percaya bahwa satu ketika Tuhan akan menyatakan kuasa kasih Tuhan, penggenapi, dan semua hal yang berkaitan dengan apa yang kami gumuli dalam dunia ini, Tuhan tahu dan Tuhan menjawab itu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga meteraikan firman ini di dalam hati batin, di dalam iman Kristus, dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, saya kembalikan untuk Ibu Yusti. Ya, terima kasih Bu Pendeta untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu dan keluarga. Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada yang mau didoakan? Ibu, silakan.
Dari Papua kali. Dari Papua ada yang mau didoakan, Ibu-ibu? Silakan, Ibu-ibu. Doa untuk Ibu Gultom dalam pemulihan pasca operasi. Ibu Gultom. Oke, Ibu. Ibu Pendeta Ibu Gultom. Ada lagi? Saya Yus, Ya, Mami. Ya. tolong doakan untuk Neng di Bali. Iya. Dia baru periksa lab. Kemarin tuh tangan sebelah kirinya kesakitan yang luar biasa. Udah hampir 1 minggu ini. Jadi lagi nunggu hasil lab. Kemarin sudah keluar 1 kali tapi diulang lagi. Kemungkinan asam urat, tapi sakitnya atau urat kejepit. Jadi tolong didoakan biar segala sesuatu baik untuk putri saya. Oke, Mami. Terima kasih, Bu Pendeta. Ada lagi, Ibu? Yang itu Ibu Melvin kali yang... Oh iya, lagi berduka. Ibu Melvina Tampu Bolon ya, Bu. Yang sedang berduka. Ini dari Jayapura. Ya, Bu Pendeta, silakan. Mohon dukungan doa untuk Ibu Tirsa. Ibu Tirsa baru selesai operasi melahirkan dan saat ini sedang menunggu hasil swab. Karena selama ini dia positif ya. Tapi puji Tuhan bayinya negatif, tapi ibu masih menunggu swab besok. Ibu Tirsa. Bu Tirsa, baik Bu Pendeta. Ada lagi Ibu? Bu Pendeta Geraldine. Oh ya, Bu Pendeta Geraldine ya, Bu Pendeta. Ya masih ya dalam pemulihan. Oke, itu aja Ibu, nggak ada lagi? Oke, nggak ada Bu. Bu Pendeta mungkin tutup suara kamera aja kali ya Bu. Tadi suaranya masih putus-putus Bu. Oke, bentar. Itu saja ya. Baik Ibu-ibu, mari kita satukan hati kita dan kita menghampiri Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan Roh Kudus yang menyertai kami bersyukur di saat ini Tuhan, kami boleh ada bersama dalam kesatuan hati membawakan beberapa pergumulan kami. Kami mau berdoa secara khusus untuk beberapa saudara kami yang saat ini berada dalam proses pemulihan pasca operasi. Kami berdoa untuk Ibu Gultom dalam pemulihan setelah menjalani operasi. Beliau adalah jemaat di Solideo Jayapura. Begitu juga dengan Ibu Tirsa yang juga sudah selesai menjalani operasi sesar dan saat ini sedang menunggu hasil pemeriksaan swab untuk beliau secara pribadi, dan kami bersyukur ya Tuhan, anak terkasih ada dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Biarlah kedua ibu kekasih kami dalam proses pemulihan setelah mereka menjalani operasi, tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan menjamah sehingga semua proses pemulihan ini berjalan dengan baik, dan kerinduan kami ya Tuhan, mereka boleh kembali ke rumah dan menjalani semua aktivitas dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Dan biarlah di tengah pergumulan sakit ini, kedua ibu kekasih kami boleh tetap berpengharapan kepada Tuhan dan percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan Engkau sudah menyembuhkan tubuh jasmani mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemulihan kesehatan dari saudari kekasih kami, Kania yang berada di Bali, yang saat ini Tuhan menjalani proses pengobatan untuk bagian tangannya yang terindikasi ada saraf kejepit ataupun hal-hal yang menyebabkan ia sulit untuk melakukan aktivitasnya. Mari Tuhan Engkau Allah yang juga sanggup memulihkan, menyembuhkan, biarlah semua proses pengobatan yang dilakukan oleh Kania semuanya boleh berjalan dengan baik.
baik obat penawar makanan gitu Bu jasmaninya. Begitu juga berdoa bagi Ibu Pendeta Geraldine dalam proses pemulihan kesehatan. Mari Tuhan Engkau juga berkati dalam masa isolasi yang sedang beliau jalani. Biarlah beliau tetap juga berpengharapan hanya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sudah memulihkan kehidupannya dan segala hal yang beliau boleh jalani itu menjadi pengalaman iman yang akan dibagikan bagi kami semua sebagai umat Tuhan. Berdoa juga untuk kekasih kami Ibu Melvina Tampu Bolon yang hari ini Tuhan menjalani, beliau merasakan kedukaan karena harus berpisah dengan ayah kekasih karena kematian, dan kedukaan itu beliau rasakan dan juga kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ketika beliau ada di Siantar, Tuhan memberikan kekuatan baginya, kehadirannya menjadi berkat bagi keluarga, bahkan biarlah di tengah kedukaan ia tetap mengucap syukur kepada Tuhan dan percaya memandang kematian dengan cara pandang Tuhan bahwa apa yang Tuhan buat itu terbaik bagi ayah terkasih yang telah kembali ke pangkuan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa bagi setiap kami, ibu-ibu dalam pergumulan kami masing-masing. Mari Tuhan Engkau berkati kami yang bergumul dengan kehidupan keluarga kami, persoalan yang kami hadapi bersama suami kami, anak-anak kami, cucu kami. Mari Tuhan Engkau berkati agar kehadiran kami boleh terus menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan keluarga. Kami menjadi wanita Allah yang memberikan kehidupan bagi banyak orang. Dan Tuhan kami juga serahkan seluruh kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dalam pertumbuhan iman kami melalui ibadah-ibadah baik yang kami lakukan secara onsite maupun online. Mari Tuhan Engkau berkati agar setiap pemberitaan firman Tuhan itu menguatkan kami, membuat kami terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, memulihkan cara pikir kami, sikap hati kami, dan itu juga ada di dalam tindakan kami yang benar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk persekutuan yang indah yang terjadi sore hari ini, kehidupan kami umat Tuhan yang ada di GKO Bintaro Jaya bersama dengan keluarga besar kami yang ada di GKO Solideo Jayapura. Terima kasih Tuhan. Melalui media yang ada kami boleh berjumpa secara virtual, boleh berbagi pengalaman iman, bahkan kami boleh saling melihat satu dengan yang lain dalam keadaan tanpa kekurangan suatu apapun. Biarlah kasih yang terjalin di antara kami semakin kuat dan kami percaya di mana ada kasih, di situ ada berkat Tuhan. Kami boleh terima itu dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, bahkan dalam kehidupan kami bergereja. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Pendeta Niwayan dalam melayani umat Tuhan yang ada di GKO Solideo bersama dengan suami terkasih Pak Pendeta Jalahan. Biarlah keluarga ini bersama anak terkasih Sors boleh menjadi keluarga yang menghadirkan kemuliaan Tuhan sehingga pelayanan yang dilakukan itu memberkati kehidupan umat Tuhan yang ada di GKO Solideo Jayapura. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami pada Tuhan. Situasi yang masih kami hadapi sampai hari ini dengan pandemi COVID-19, kami serahkan sepenuhnya. Tuhan Engkau Allah yang memberikan kekuatan bagi kami agar kami boleh tetap patuh kepada protokol kesehatan yang ada sehingga kami memberikan kontribusi yang baik untuk pemulihan kehidupan masyarakat di mana kami ada. Berkati semua program vaksinasi yang ada, biarlah itu semua boleh memberikan dampak yang baik untuk pencegahan, pemutusan mata rantai, penyebaran COVID-19, dan pemulihan Allah terjadi bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Ini menjadi doa kami sore hari ini ya Tuhan. Di atas semua permohonan ini ampuni kami Bapa. Kalau di dalam kehidupan ini ada banyak hal kami buat tidak berkenan di hadapan Tuhan, Bapa ampuni kami. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan kita pada sore hari ini. Nats persembahan kita terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ibu-ibu selamat memberi, bagi ibu-ibu PWGKO Bintaro Jaya, silakan memberi dengan melalui rekening majelis jemaat yang ada di warta jemaat, juga ada scan barcode, silakan digunakan dan selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Juga ibu-ibu yang ada di Solideo Jayapura, silakan memberi dengan ketentuan di majelis jemaat yang sudah tentukan, ya. Oke, terima kasih. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk persembahan kita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini dan kami juga mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami pribadi dan juga keluarga, dan di saat ini kami akan memberi dan sudah memberi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Ada GKO Bintaro Jaya, juga GKO Solideo Jayapura. Tuhan, Engkau memberkati setiap ibu-ibu yang sudah memberi pada sore hari ini. Berkatilah pekerjaan mereka, usaha yang mereka kerjakan, keluarga mereka masing-masing Tuhan, dan kami terus memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memberi dengan penuh ungkapan syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita mau angkat pujian ini, kita mau katakan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Apapun yang kita alami, kita percaya bahwa seperti firman yang tadi kita sudah dengarkan, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dan Dia punya cara untuk menolong kita masing-masing. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati coba
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ibu-ibu, mari kita berdoa, menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan baik kami boleh berjumpa secara virtual untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biar dalam kehidupan baik kami yang ada di Bintaro maupun yang ada di Jayapura, biarlah semuanya ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau kami akan melanjutkan kehidupan kami, aktivitas kami, biarlah kami terus berjalan bersama dengan berkat Tuhan dan kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita serta Tuhan yang kudus akan tinggal menyertai ibu-ibu bersama keluarga, menyertai jemaat Tuhan yang ada di Bintaro, bahkan di Solideo Jayapura, mulai dari saat ini terus kekal sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai, ibu-ibu. Hari sebelum Ibadah kita selesai. berpisah, ibu-ibu, kita akan berkenalan dengan ibu-ibu yang dari Jayapura, GKO Solideo Jayapura. Oke, kita waktu dan tempat kita persilakan kepada GKO Jayapura. Silakan Ibu Pendeta Sianturi, Bu Niwayan untuk memperkenalkan mungkin dari Gembala Sidang, terus pengurus ya Bu. Dari pengurus. Shalom ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom Ibu Salam Pendeta. sehat dari Jayapura. Shalom, salam Shalom. sehat. Iya. Kami mungkin tidak banyak yang ikut ibadah di gereja karena dari pagi di sini juga hujan dan juga belum bebas kita bisa berkumpul. Jadi kebanyakan dari mereka ikut secara di rumah masing-masing. Jadi pengurusnya mulai kenalan dari saya dulu ya. Ya, saya Ibu Sianturi. Di belakang saya ada Saya Ibu SH Purba sebagai seksi kerohanian, Bu. Halo Bu Purba. Ibu Purba. Salam kenal Bu Purba. Lanjut Bu. Shalom. Kalau saya Ibu Iran di Syuhotang sebagai bendahara PW. Halo Ibu. Shalom, selamat sore, saya menjelang malam. Saya Ibu Wairara dari GKO Solideo. Shalom Ibu. Salam sehat. Puji Tuhan.
Shalom. Shalom. Ibu Jigul Tom. Salam sehat Ibu. Halo Bu Salam sehat, Gultom, Ibu. salam sehat, salam kenal. Shalom, selamat malam. Saya Ibu P. Aritonang. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Salam sehat. Hai Bu Aritonang. Bu Yusti ini yang ada di gereja. Kami tadi sudah memperkenalkan diri. Oh, tinggal satu lagi, Oma. Ibu Siahan belum? Shalom, saya Ibu Petrus Dupa. Halo Ibu. Salam sehat Ibu Pendeta. Salam Terima sehat, kasih. Ibu. Sehat, Ibu Dupa. Ibu Petrus Dupa. Ibu Petrus Dupa, ya. Suaminya Shalom kita kenal semua karena ibu-ibu sering yang sidang. ada di Bintaro. Saya Ibu Shalom, Ibu. Syahan. Terima kasih. Halo Ibu Syahaan. Ibu Sian. Elia. Ada lagi Bu Sian di kita ya. Terima kasih untuk pelayanannya Ibu Pendeta Iren. Sama-sama. Salam kenal untuk semua ibu-ibu GKO Bintaro Jaya yang cantik-cantik, hebat, luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Ibu Pendeta, di layar kita nih ada Ibu Christine Randalayu dari POS PI Salafide Sentani ya Bu. Silakan Bu. Oh iya. Shalom semuanya. Shalom. Shalom Ibu. Salam kenal, kami dari POS PI Salafide adalah bagian dari pelayanan dari Solideo. Kami di Sentani. Saya sebagai koordinator PW di POS PI. Oh, Makasih. makasih Ibu. Makasih Bu. Ada Ibu Indra Purba juga dari Jayapura. Silakan. Shalom, selamat sore Shalom. menjelang malam di Bintaro. Kami di sini sudah malam, Malam setengah ya. 8 ya. Salam kenal, saya Ibu Simanulang, sebagian dari pengurus di POS PI Solafide sebagai ketua PW. Semoga PW di GKO Bintaro, GKO Solideo Jayapura, POS PI pelayanan di Solafide Sentani, Kabupaten dari Kota Jayapura, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah melayani pada sore hari menjelang malam hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat. Salam sehat Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Purba. Bu Pendeta boleh tahu dong Ketua PW Solideo Jayapura yang mana Bu? Ketua PW Solideo kebetulan tinggalnya di Kota Raja. Jadi kondisi kita di sini hujan, jadi tidak bisa datang di gereja. Oh ya Ibu, baik Ibu. Kalau koordinatornya Bu, koordinator juga Ibu Werediti tidak bisa hadir karena lagi mengurus cucu yang baru keluar dari rumah sakit karena seperti Ibu Tirsa tadi punya anak. Mereka masih dalam isolasi. Jadi tidak bisa bergabung. Iya. Iya. Minta maaf kalau belum bisa hadir. Ya. Baik Ibu Pendeta, terima kasih. Izin, dari Bintaro. Ibu Pendeta, Ibu Retno ada, tapi tidak mengaktifkan video dengan mikrofonnya. Ada Ibu mana? Ibu Retno. Oh iya, ayo Bu, silakan Bu. Oh iya. Terima kasih. Selamat sore. Ibu Retno. Iya. Terima kasih. Bu Retno di Jemaat Solideo Jayapura? Betul sekali. Kebetulan saya ketua PW. Oh iya. Salam kenal Bu Retno. Ya, terima kasih untuk pelayanannya Ibu.
Tuhan memberkati selalu. Mohon maaf kita tidak ke gereja ya. Iya. Karena hujan kebetulan. Baru saya juga tadi kerja sudah sore. Iya. Agak soal. Jadi konsum di rumah. Iya. Baik. Oke, terima kasih untuk pelayanannya Ibu Retno. Nah, sekarang kita mulai dari Bintaro. Berikutnya Bintaro, kita memperkenalkan. Ini dia dimulai dari koordinator kita yang cantik itu. Silakan dibuka suaranya Ibu kita. Selamat sore Ibu Pendeta Sianturi, Bu Niwayan Budi Kerti, bersama dengan jemaat yang ada di Jayapura. Pertama-tama kami atas nama koordinator PW dan ibu-ibu PW semua mengucapkan terima kasih banyak sudah bersama-sama kita bergabung di dalam ibadah pada sore hari ini. Terima kasih untuk kehadiran jemaat dari Jayapura, Ibu Pendeta Niwayan Budi Kerti bersama dengan seluruh ibu-ibu semua. Nama saya Ibu Lucy Satir, saya adalah koordinator dari PW GKO Bintaro Jaya. Terima kasih. Terima kasih Tante Lucy. Ini dia koordinator kita. Silakan lanjut Ibu Ketua kita, Ketua PW kita Bintaro. Sarah. Oma Linda tadi keluar kayaknya ya, nggak ada udah nggak ada lagi ya, keluar dia. Oke, lanjut Ibu kita Bu Bendahara, silakan. Bu, buka suaranya Bu Elis, buka suara Bu. Shalom. Shalom. Selamat sore Bu Pendeta. Selamat sore ibu-ibu semua. Salam sehat. Tuhan memberkati ibu-ibu semua. Saya Elis dari GKO Bintaro. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Elis. Bu Elis itu bendahara PW GKO Bintaro Jaya dan suaminya Bu Elis adalah bendahara PW Jemaat GKO Bintaro Jaya. Terima kasih Bu Elis dan perkenalkan saya sendiri. Saya memperkenalkan diri saya sendiri. Saya namanya Yusti. Nama kerennya Yusti Manise. Astaga. Saya Yusti Bibu. Saya sekretaris PW GKO Bintaro Jaya. Salam kenal buat ibu-ibu yang ada di GKO Solidi Jayapura. Ya. Oke, kita lanjut yuk. Ada ini dia ibu kita. Silakan Mami. Lanjut. Mami dong. Ya, selamat sore menjelang malam. Di sana sudah malam hari, jam 8 kali ya. Ibu Pendeta, selamat berkenalan Ibu, juga seluruh Komisi PW, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Salam sejahtera dari kami, Komisi PW, anggotanya ini udah lansia dari Bintaro Jaya. Semua sehat, tetap bahagia, dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Terima kasih Mami. Lanjut Ibu Sekretaris Jemaat Bintaro Jaya. Silakan Tante Ivon. Tante Ivon buka suaranya, Tan. Ya, selamat sore semua Ibu Budi dan ibu-ibu yang lain. Selamat sore, selamat malam ya. Puji Tuhan kita boleh bertemu. Salam sehat selalu. Saya dengan Ivon. Selamat malam. Selamat malam, Tante Silakan. Ivon. Terima kasih. Tante Ivon adalah sekretaris Majelis Jemaat GKO Bintaro Jaya. Tadi Mami Cucu itu, Mami Cucu adalah Komisi PI GKO Bintaro Jaya. Lanjut. Ini dia ada Ibu Ketua Lansia, Koordinator Lansia GKO Bintaro Jaya. Silakan.
Halo, selamat sore dan selamat malam di Soledeo, Papua. Salam kenal dari kami, anggota PW GKO Bintaro Jaya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Bu Flor. Bu, namanya Bu, disebut. Iya, Ibu Flora Panggabean namanya. Namanya Ibu Flora Panggabean, Penatua Flora Panggabean. Bu Flora adalah koordinator Komisi Lansia GKO Bintaro Jaya. Oke, lanjut. Ada lagi nih Ibu, silakan. Sekretaris Komisi apa tuh? Sekretaris Komisi Diakonia. Selamat malam Ibu-Ibu PW Papua. Salam kenal, saya Ibu Keti Situmorang. Ibu Keti Yesus memberkati. Iya, terima kasih Bu Keti. Lanjut ada Ibu apa tuh? Ketua Komisi Lansia. Ibu Mei. Ibu Mei lagi di jalan mungkin ya? Di rumah tadi. Ibu Mei lagi sibuk. Silakan Bu Elia. Oh, Ibu Mei, silakan Bu. Terima kasih Yusti. Iya. Selamat malam Ibu-ibu di Papua, selamat sore Ibu-ibu PW GKO Bintaro Jaya. Nama saya Melani Sibarani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam kenal, salam sehat buat kita semua. Terima kasih Bu Mei. Ibu-ibu dari Jayapura, Ibu Mei itu suaminya Pak Risman Sibarani, Ketua Majelis Jemaat GKO Bintaro Jaya. Terima kasih Bu Mei. Lanjut Bu Elis, halo silakan. Selamat malam Ibu-ibu Jayapura. Salam kenal, salam sehat. Saya Ibu Elizabeth Layuk Allah dari Toraja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaranya Ibu. Oh iya, ada saudaranya tuh. Oh iya, sama orang Toraja. Sama-sama orang Toraja ya. Sama-sama orang Toraja. Oke, terima kasih Tante Elis. Tante Koba silakan, Tan. Buka suaranya dulu, Tan. Sudah, Yusti? Sudah, Tante. Halo, selamat malam Ibu-ibu di Papua. Salam kenal, saya Ibu Yakoba Tamburian. Terima kasih, salam sehat, Tuhan memberkati. Terima kasih, Tante Koba. Ya. Lanjut, ada Ibu Ketua Komisi Musik Gereja. Halo, nama saya Novrita Panjaitan. Salam kenal untuk teman-teman di Papua. Salam kenal, Bu. Bu Novrita tadi itu suaminya Wakil Ketua Majelis Jemaat GKO Bintaro Jaya dan Bu Novrita itu Ketua Komisi Musik Gereja. Tuh, salam kenal Bu Nov. Silakan, ada lagi yang belum? Yang ngajar kita menyanyi. Oh iya, yang ngajar kita Bu Yulia, ada Bu Yulia. Oh iya, ada mana-mana tuh. Silakan, silakan Ibu. Oke, shalom ibu-ibu di Jayapura dan juga di Bintaro. Halo. Saya Yulia Laelu. Ibu Pendeta Sianturi tadi Kak Komisi PW itu koordinator PW siapa Bu tadi? Tadi Ibu perkenalkan tapi Ibu nggak sebut namanya. Koordinator PW di Jayapura. Oh, koordinator Bu. PW. Retno. Iya. Koordinator PW Ibu Yohana Pai. Oh, oke. Makasih Ibu. Iya. Oke, itu aja. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat juga. Ya.
Bu Nova, Bu Lanjut, Nova. ada lagi yang belum? Nova, Oh iya, Ibu Nova, silakan Bu. buka itunya. Selamat sore Ibu-Ibu PW, saya Nova. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih Bu Nova. Bu Nova itu Sama-sama. jago masak kue. Oh, bisa. Orang Manado yang jago masak. Oke, ada lagi yang belum, Ibu-Ibu? Bu Elia. Belum. Oh iya, iya. Ayo Bu. Ibu jago kue ini. Ana, ya satu lagi. Di mana ibuku itu? Nggak kelihatan. Selamat sore Ibu GKU Bintaro, selamat sore GKU. Selamat malam buat Ibu-Ibu GKU di Jayapura. Saya Bu Elia. Perkenalkan nama. Selalu. Iya. Bu Elia itu apa namanya bidang itu ya, apa nama tata Sakramen dan ibadah. sakramen dan itu ibadah ya, perjamuan ya. Yang atur-atur kalau kita mau Yang perjamuan. Yang ngatur-ngatur kalau ada perjamuan di gereja, Ibu Elia dan teman-temannya. Oke, lanjut ada Tante Gerda. Tante Gerda boleh buka suaranya, Tan? Ya, silakan Tante. Shalom, selamat malam Ibu-Ibu di Jayapura semua. Saya Herda Tondongan. Terima kasih Tante Gerda Tondongan. Terima kasih Tante, Tuhan berkati. Ada lagi yang belum disebut? Tadi ada Bu G. Yang nggak ada ya? Iya, Ibu G udah nggak ada ya? Ibu G udah tadi keluar sama Bu Ketua tadi. Maaf Ibu-Ibu yang dari Jayapura, tadi Ketua kita, Ketua PB Bu Linda Simatau, tadi dia sudah keluar duluan. Mungkin karena sinyal ya. Oke, demikian perkenalan kita sore hari ini. Terima kasih bisa. Ibu pendeta kita nggak dikenalin. Ibu-Ibu Jayapura kan kalau sidangku belum, silakan. itu. Silakan Ibu. Gem. Silakan Bu Gem. Haleluya. Mulai nih. Selamat sore Ibu-Ibu di Bintaro, selamat malam Ibu-Ibu di. Kenapa Ibu-Ibu di Solideo punya ini sudah gelap ya? Sudah tidak bisa kelihatan ini. Ya. Selamat malam buat semua. Sehat selalu. Semoga di waktu-waktu depan kita masih bisa berjumpa. Karena ini bagus sebenarnya ya. Apa namanya? Pandemi ini jadi walaupun kita tidak bisa ibadah secara bersama tapi bisa berjumpa, lihat apa rasa kaca ya, lihat muka di apa namanya di HP kita atau di laptop kita. Puji Tuhan kita bisa ketemu secara virtual sore hari ini. Mohon maaf kalau jaringan kurang bagus, suara agak putus-putus. Yang penting kasih kita tidak terputus, begitu toh? Amin. Tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Ibu-Ibu kalau ibadah 1 jam, tapi perkenalan cuma 1 jam lagi nih. Jadi memang kalau Ibu-Ibu kalau urusan begini-begini memang agak lama ya. Aduh, memang luar biasa. Tapi terima kasih Ibu-Ibu. Oh iya, sudah cita selalu. Udah kalau makan-makan belum cerita lagi ya. Sudah. Oke. Ada makan-makan Ibu-Ibu biasa 3 jam. Nanti habis ini makan tuh, makan di rumah masing-masing kan? Makan di rumah masing-masing ya. Oke. Terima kasih untuk kehadiran Ibu-Ibu semua di sore hari terima ini. kasih banyak Ibu Pendeta nih. Iya, sebelum tutup nanti rekamannya Ibu-Ibu yang dari Jayapura bisa nonton di YouTube GKU. Sore. Terima kasih Bu Pendeta Irene untuk pelayanannya. Iya. Oke. Terima kasih Sama-sama Yusti. semua. Pendeta, Ibu-Ibu Berkati. Sore semua Terima Ibu-Ibu. kasih. Selamat malam. Memberkati semuanya. Salam sehat. Ya. Kita juga sudah mau hampir malam Tante Elis. Kita juga semua malam. Dadah. Nanti Ibu aku share linknya di GKO YouTube GKO Bintaro Jaya ya. Oke. Ya. Tante Elis. Tadi Yusti nggak foto kita. Iya. Udah aku foto tuh. Udah foto banyak banget tadi. Oke, thank you. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Tante Elis. Bye-bye. Malam Bunda. Dah.
Dadah. Bye-bye. Bye-bye.